Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Hari ini kita akan belajar tentang teks pidato persuasif. Nah, tentunya kita pernah melakukan pidato persuasif. Nah, sudah pernah atau belum? Tahu nggak pidato persuasif itu apa? Sekarang kita akan belajar tentang teks pidato persuasif. Nah, suka tidak suka, suatu saat kita itu nanti akan berpidato, entah karena terpaksa, entah karena memang pekerjaannya. Nah, itu suatu saat kita akan berpidato. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang tema pidato persuasif. Nah, ini ada di bab 2 kelas 9. Di dalam bab 2 ini, apa sih yang harus kita kuasai? Apa sih kompetensi dasarnya? Nah, ini ada kompetensi dasar yang harus kita kuasai. Yang pertama, ada mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Yang kedua, menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato. Nah, pidatonya ini bisa dengan tema lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya. Kemudian nanti ada juga menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual. Permasalahan aktual itu permasalahan yang terkini, kekinian. Nah, dan yang terakhir nanti ada menuangkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato. Nah, temanya masih tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya. Nah, itu kompetensi dasar yang harus kita kuasai. Nah, hari ini di pertemuan ini kita akan coba bahas tentang mengidentifikasi teks pidato. Nah, pidato itu apa? Nah, kalau kalian pernah mendengar orang di podium, kemudian dia berpidato, menyampaikan pesan di hadapan orang banyak, itu secara tidak langsung kalian sudah melihat pidato. Kemudian pada suatu acara kalian diberi pengarahan oleh bisa kepala sekolah, oleh ketua RT, ketua RW, orang tua. Nah, itu bisa dikatakan juga sebagai pidato. Nah, sekarang pidato itu apa sih? Nah, pidato itu adalah mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Ya, ngomong, berbicara, tetapi di hadapan orang banyak. Nah, kalau di hadapan satu orang, namanya bukan pidato, ngobrol. Seperti itu. Kemudian ada juga kata persuasif. Apa itu persuasif? Yaitu bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Nah, makna ini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi pidato persuasif itu berasal dari dua kata, pidato dan persuasif. Nah, kalau digabungkan maknanya menjadi pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk memengaruhi, mengajak, membujuk audiens atau pendengar untuk mengikuti keinginan orator. Apa itu orator? Orator adalah orang yang melakukan pidato. Orang yang berpidato namanya orator. Jadi sebenarnya ada beberapa jenis pidato. Ada pidato informatif, pidato argumentatif. Nah, ini ada pidato persuasif. Seperti kita ketahui bahwa persuasif itu adalah membujuk atau mengajak. Ya, sama.
pidato persuasif itu pidato yang isinya itu membujuk atau mengajak kepada pendengar. Nah, itulah pidato persuasif. Kalau kalian membaca atau mendengar teks pidato tersebut, kemudian kalian terajak, terpengaruh, itu namanya kalian sudah terpersuasi, terpengaruh. Kemudian, apa sih ciri-ciri pidato persuasif? Pidato persuasif itu memiliki ciri-ciri, saya besarkan, ciri-cirinya berisi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan orator tentang suatu topik. Nah, jadi isi yang pertama itu ada gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan orator tentang suatu topik. Yang kedua, bersifat mendorong atau mengajak. Bersifat mengajak. Pidato persuasif itu ciri utamanya memang mengajak atau mendorong. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk memengaruhi, mengajak atau membujuk audiens. Dan yang keempat, cara penyampaian dari pidato persuasi yaitu sesuai dengan kebutuhan para pendengar. Nah, ini ada 4 ciri-ciri pidato persuasi. Nah, kita lanjutkan. Persiapan menulis pidato persuasif. Nah, ketika kita akan menulis pidato persuasif, tentunya kita perlu mempersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Yang pertama adalah mempelajari topik. Mempelajari topik, kemudian memahami tujuan, ya, topiknya apa kira-kira, tujuannya apa kira-kira. Nah, kemudian memahami audiens, memahami pendengar. Nah, 3 ini sekiranya yang perlu diperhatikan dalam menulis pidato persuasif untuk persiapannya. Adapun langkah-langkah menulis pidato persuasif nanti akan disampaikan di materi yang terakhir. Kemudian ada cara mempersuasi audiens. Ada cara mempersuasi audiens. Yang pertama itu kita gunakan etika. Jadi kalau etikanya kita bagus, orang itu biasanya tertarik, terpengaruh. Nah, kalau kita etikanya buruk, orang juga tidak simpati. Kalau etikanya kita bagus, attitude kita bagus, nah nanti orang itu akan menjadi tertarik dan nanti akhirnya akan terpengaruh. Kemudian yang kedua adalah gugah emosi audiens. Nah, audiens yang kita gugah perasaannya, nah nanti otomatis dia akan menaruh rasa tertarik, digugah emosinya. Emosi di sini bukan berarti marah ya, emosi di sini perasaan. Nah, disentuh perasaannya. Jadi yang tadinya mungkin tidak simpati menjadi simpati. Apalagi kalau misalnya kita sebagai caleg, nah kita sentuh perasaannya. Nah, itu bisa ya orang itu akan luluh hatinya. Kemudian juga kita bisa gunakan dari segi logika. Nah, logika. Ketika logikanya bermain, logikanya dipakai, kita buat argumen-argumen yang masuk akal, nah, nanti orang juga akan berpikir. Nah, setelah berpikir, orang biasanya akan membuat kesimpulan sendiri. Membuat kesimpulan sendiri. Nah, seperti itu cara mempersuasi audiens. Jadi etikanya kita jaga, perasaannya kita capai, kita raih, logikanya kita mainkan. Nah, jadi orang itu akan terpengaruh dengan kita. Kemudian kita lanjutkan karena ini materi singkat. Tadi itu mengidentifikasi teks pidato, mengenali teks pidato. Nah, sekarang menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato. Nah, dalam pidato itu biasanya kan orang itu mengeluarkan ide atau hasil pemikiran. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu pengertian daripada judul yang ada di atas tersebut. Gagasan itu apa sih? Gagasan itu adalah hasil pemikiran atau ide. Kamu punya ide enggak? Nah, kamu punya gagasan enggak? Sama saja. Kemudian pikiran itu
bisa juga diartikan sebagai ide juga. Ya, pikiran itu kalau makna secara kamus itu adalah hasil berpikir. Pikiran, hasil berpikir, hasil memikirkan juga. Pandangan. Pandangan itu adalah hasil perbuatan memandang, memperhatikan, dan sebagainya. Pandangan juga bisa diartikan sebagai pendapat. Kamu punya pandangan nggak? Kamu punya pendapat nggak? Seperti itu. Kemudian ada arahan. Arahan itu adalah petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Arahan, diarahkan, itu adalah petunjuk. Pesan. Pesan adalah perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain. Itu adalah pesan. Kemudian yang terakhir ada pendapat. Ya, ada saran. Nah, apa itu saran? Saran itu adalah pendapat. Pendapat itu bisa diartikan usul, anjuran atau cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Itu saran. Saran sama dengan pendapat. Sama dengan pandangan juga berarti. Ya, pada konteks-konteks tertentu ya, bisa diartikan sama. Oke. Nah, sesuai dengan judulnya menyimpulkan. Apa sih menyimpulkan? Menyimpulkan artinya mengambil intisari suatu teks. Kalau mengidentifikasi itu mengenali. Kalau menyimpulkan berarti kita mengambil intinya. Nah, menyimpulkan ini diperlukan karena kadang pandangan orator itu tersirat. Tersirat itu tidak secara langsung. Tersirat itu tidak tertulis secara langsung pada teks atau pada ucapan. Juga ada orator yang menyampaikan pandangannya itu secara tersurat. Tersurat itu tertulis atau dijelaskan secara langsung. Nah, makanya perlu adanya kesimpulan. Kesimpulan, ya, cara memahaminya gimana? Cara memahaminya, pertama kita baca dulu, kemudian kita cari intinya itu seperti apa. Sebenarnya intinya ini apa sih? Itu namanya kesimpulan. Oke, itu saja yang bisa Pak Wawan sampaikan. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.